Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan, kita masuk kepada perkataan muallif rahimahullah, al-matlabu ar-rabi'u muzbiqun ni'ami al-mustahiqqu lil ibadati, yaitu zat yang menyempurnakan atau zat yang memberikan memberikan nikmat-nikmat, dialah yang berhak untuk diibadahi. Ini bagian yang keempat. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, minal hikmati fid da'watil musyrikina ilallahi ta'ala, di antara hikmah, di antara berdakwah yang hikmah, di antara hikmah di dalam berdakwah kepada orang-orang musyrikin, berdakwah kepada Allah, adalah laftu anzarihim wa qulubihim ila ni'amillahi al-azimati, yaitu memalingkan pandangan mereka, hati-hati mereka kepada nikmat-nikmat Allah yang begitu agung. Jadi kata beliau, di antara hikmah, di antara bentuk hikmah di dalam berdakwah kepada orang-orang musyrikin untuk menyeru kepada Allah, yaitu memalingkan pandangan dan hati-hati mereka kepada nikmat-nikmat Allah yang agung. Az-zahirati wal batinati, apakah nikmat yang zahir atau yang batin, wad-diniyati wad-dunyawiyati, apakah itu nikmat diniyah atau dunyawiyah. Asbagha ala ibadihi, atau di sini disebutkan faqad asbagha ala ibadihi jami'a an-ni'ami, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada para hambanya seluruh nikmat-nikmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah," dan apa saja nikmat yang ada pada dirimu maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhkhara hadzal qauna wa ma fihi min makhluqatin li hadzal insani, dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan alam ini dan apa-apa yang ada di dalamnya dari para makhluk untuk manusia. Wa qad bayyana subhanahu hadhihi an-ni'ama, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan nikmat-nikmat ini. Wamtanna biha ala ibadihi, dan Allah mengkaruniai nikmat tersebut di atas hamba-hambanya. Wa annahul mustahiqqu lil ibadati wahdah, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak satu-satunya untuk diibadahi, karena Allah yang memberikan nikmat. Wa mimma imtanna bihi alaihim ma ya'ti, dan di antara bentuk apa yang Allah karuniakan dari nikmat kepada para hamba itu adalah apa yang sebagai berikut ini. Awalan, yang pertama, ala wajhi al-ijmali, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara umum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allahu azza wa jalla huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, yang menciptakan segala apapun yang ada di bumi untuk kalian, untukmu, Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tarau annallaha sakhkhara lakum alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau memperhatikan, sesungguhnya Allah lah yang telah menundukkan kepadamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah lah yang menyempurnakan untukmu nikmat yang lahir maupun yang batin. Nikmat yang lahir maupun yang batin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minh. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menundukkan untuk dirimu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi seluruhnya, sebagai rahmat tentunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang demikian hal tersebut, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda, yaitu kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, faqad syamila hadza al-imtina'u jami'a an-ni'ami, dan sungguh telah meliputi pemberian nikmat-nikmat tersebut atau kenikmatan tersebut seluruh nikmat-nikmat yang lain. Az-zahirati
wal batinati, baik itu nikmat yang zahir ataupun yang batin, wal hissiyati wal ma'nawiyati, baik itu adalah nikmat yang berkaitan dengan panca indera, wal ma'nawiyati, dan yang secara maknawi, fajami'u, baik itu yang berkaitan dengan al hissiyah dan ma'nawiyah, fajami'u ma fis samawati wal ardi qad sukhira li hadzal insani, maka seluruh apa-apa yang ada di langit maupun yang ada yang di bumi, qad sukhira li hadzal insani, sungguh telah ditundukkan bagi manusia. Wa huwa syamilun li ajramis samawati wal ardi, dan nikmat-nikmat tersebut dan seluruhnya hal tersebut mencakup li ajramis samawati wal ardi, mencakup bagian-bagian langit dan bumi. Wa ma auda'a fihima minasyamsi wal qamari wal kawakib, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan di antara langit dan bumi tersebut, dari matahari, dari bulan, dari bintang-bintang, wassawabiti wassayyarati, dari benda-benda yang tetap, yang benda-benda yang tidak bergerak di langit ataupun benda-benda yang bergerak, wal jibali wal bihari wal anhari, dari gunung-gunung, dari lautan-lautan dan sungai-sungai, wa anwa'il hayawanati, dan dari macam-macam hayawan, hewan-hewan, wa asnafil asjari, dan dari macam-macam dan jenis-jenis pohon, wassimari, dan buah-buahan, wa ajnasil ma'adin, dan dari berbagai jenis macam tambang, wa ghairi dzalika mimma huwa min masalihi bani Adam, dan selainnya dari apa-apa yang termasuk dari kemaslahatan anak Adam, wa masalihu ma huwa min daruratihim lilintifai wal istimta'i wal i'tibari, dan kemaslahatan itu adalah apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka manusia, lilintifai, agar mereka mengambil manfaat darinya, wal istimta'i, agar mereka bisa menikmatinya, wal i'tibari, dan agar mereka bisa mengambil faedah darinya. Wa kullu dhalika dalun ala anna Allah wahdahu huwal ma'budu alladhi la tanbaghi al-ibadatu wadh-dhullu wal mahabbatu illa lah. Dan seluruh hal tersebut yang disebutkan tadi adalah adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak diibadahi, alladzi la tanbaghi al-ibadatu wadh-dhullu wal mahabbatu illa lah, yang mana tidak seharusnya ibadah, perendahan diri, kecintaan kecuali diberikan kepadanya. Wa hadhihi adillatun aqliyatun la taqbalu raiban wala syakkan, yang seperti ini adalah jenis macam dalil-dalil akli yang tidak menerima sedikit pun atau tidak memberikan sedikit pun keraguan-raguan. Ala annallaha huwal haq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-haq, wa anna ma yud'a min dunihi huwal batil, dan apa-apa yang diseru dari selain Allah Subhanahu wa taala dia adalah kebatilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang demikian itu adalah karena Allah sesungguhnya dialah yang hak, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain daripada Allah itulah yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan adalah Allah Subhanahu wa taala dia adalah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menyebutkan bagian yang kedua. Sanian, ala wajhi at-tafsil, yaitu nikmat-nikmat yang ada dalam nikmat-nikmat yang secara khusus. Yang pertama tadi beliau menyebutkan nikmat-nikmat secara umum, sekarang adalah nikmat-nikmat yang secara khusus. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian dialah yang mengeluarkan air hujan itu, dari air hujan itu berbagai macam buah-buahan yang menjadi rezeki untuk kalian, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan bahtera untuk dirimu
agar bahtera tersebut dapat berlayar sesuai dengan kehendak Allah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang juga menundukkan bagi dirimu sungai-sungai tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, wasakhkhara lakumul laila wan nahar." Dialah Allah yang telah menundukkan atas dirimu matahari dan bulan, yang mana keduanya itu terus-menerus beredar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bagimu malam dan siang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah memberikan kepada dirimu segala apa yang engkau mohonkan kepadanya, dan apabila engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah engkau mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu dia adalah sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza wa jalla ba'da an dzakara ni'aman katsiratan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang banyak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa huwal ladzi sakhkharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menundukkan kepada kalian lautan, ya, agar kalian dapat memakan daripada daging yang segar, ya, dari lautan tersebut, dan engkau, ya, dan kamu mengeluarkan dari lautan tersebut, yaitu kalian mengeluarkan dari lautan tersebut perhiasan-perhiasan yang kalian pakai, dan engkau melihat bahtera atau kapal yang berlayar padanya, agar engkau mencari keuntungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan agar engkau termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun." Dan dialah yang menancapkan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang, tidak goncang, dan dialah yang menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar engkau mendapatkan petunjuk. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan dialah yang menciptakan tanda-tanda, yaitu petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk, kata Allah. Kemudian Allah katakan, "Afamay yakhluqu kaman la yakhluq afala tadakkarun." Apakah sama, ya, apakah Allah yang menciptakan hal tersebut itu sama dengan yang tidak menciptakan atau tidak mampu menciptakan apa-apa? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menentukannya atau menghitungnya, jumlahnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Afamay yakhluqu hadhihi ni'ama wa hadhihi al-makhluqati al-ajibata kaman la yakhluqu syai'an minha." Apakah sama yang menciptakan seluruh nikmat-nikmat ini dan makhluk-makhluk yang luar biasa ini, apakah sama dengan yang tidak menciptakan sesuatu apapun? Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan. Barakallahu fikum.